Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Samudra Pasai akan mempresentasikan materi kami tentang sistem pemerintahan, latar belakang, sosial budaya, peninggalan, dan ekonomi Samudra Pasai. Kelompok kami beranggotakan Jib Farhan, Bayi Haki Asmi, Rafli Aditya, Noval Saidina, Raffi Musyafa, dan saya Raju Arianda. Sistem pemerintahan Samudra Pasai. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpinan disebut dengan istilah sultan, yaitu nama lain dari raja atau penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai ini adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunannya. Kesultanan Samudra Pasai dikenal dengan nama lain Samudra Darussalam. Kerajaan Islam ini terletak di wilayah pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera. Kerajaan Islam yang disebut sebagai yang pertama ini didirikan oleh Marasilu, yang di kemudian hari bergelar Sultan Malik As-Saleh. Tampung kekuasaan Sultan Malik ini kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Nazimuddin Al-Kamil mengangkat Marasilu sebagai Raja Pasai pertama pada tahun 1285. Setelah naik tahta, Marasilu berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya ada sosial budaya. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti oleh terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka atau Malaysia. Kemiripan tersebut dapat dilihat dari aspek bahasa dan budaya yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, dan salah satu contoh budayanya adalah upacara untuk memperingati kelahiran seorang anak yang sama persis dengan budaya masyarakat Malaka. Peninggalan Samudra Pasai. Yang pertama, koin emas. Sebagai peninggalan sejarah merupakan alat pembayaran yang sah digunakan dalam wilayah kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, cakradonya, sebuah lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahkan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Yang ketiga, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Terdapat peninggalan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin yang selanjutnya dikirimkan kepada Kapten Moran sebelum dirinya meninggal. Naskah tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Naskah tersebut berisi kondisi Samudra Pasai pada tahun 1511 Masehi ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Yang keempat, makam Raja-Raja Pasai. Beberapa di antaranya adalah Sultan Malikul Dahir, Nahrisyah, dan Ratu Al-Aqla. Yang kelima, makam Perdana Menteri. Salah satunya adalah Perdana Menteri Yaakob. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyiapkan barang dagangannya sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.